Anda pernah perhatikan nggak sih, gimana landscape kompetitif di sekitar Anda itu rasanya selalu berubah? Kayaknya baru kemarin gitu ya, ada merek atau teknologi yang dominan banget. Tiba-tiba muncul pemain baru atau cara baru yang mengubah semuanya. Industri itu memang nggak pernah diem ya, selalu bergerak. Kadang perubahannya drastis banget. Ingat aja contoh klasik kayak pergeseran besar di industri bir Amerika atau gimana nasib produsen asetilena dulu. Selalu ada dinamika yang menarik gitu kan? Oke deh, mari kita coba bedah fenomena ini lebih dalam yuk. Hari ini kita akan lakukan pembahasan mendalam tentang gimana sih caranya dan kenapa sebuah industri itu, ya, berevolusi seiring waktu. Kita bakal gali wawasan kunci dari bab 8 buku legendaris Competitive Strategy karya Michael Porter. Nah, bab ini fokus banget bahas soal evolusi industri. Ini bukan sekedar teori lama loh, tapi kerangka berpikir yang menurut saya masih relevan banget sampai sekarang. Bener banget. Dan misi kita dalam pembahasan kali ini tuh mau bongkar kekuatan-kekuatan apa aja sih yang kelihatan di permukaan atau mungkin yang agak tersembunyi yang sebenarnya dorong perubahan di sebuah industri. Kenapa ini penting buat Anda? Ya karena kalau Anda paham soal evolusi industri ini bisa kasih Anda keunggulan loh. Mau Anda lagi belajar soal sektor baru, atau lagi nyusun strategi bisnis, atau mungkin sekedar penasaran aja. Gimana sih roda ekonomi dan persaingan itu berputar? Intinya, paham perubahan itu langkah pertama buat antisipasi. Setuju banget. Kita akan coba suling ya, esensi dari materi sumber ini, sajikan poin-poin paling berharga, dan insight kuncinya khusus buat Anda. Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Anda pasti ingat kan kerangka 5 kekuatan Porter yang udah pernah kita bahas? Itu loh, soal persaingan antar pemain, ancaman pendatang baru, terus tekanan dari produk pengganti, kekuatan pembeli, sama kekuatan pemasok. Nah, itu titik awal kita. Tetat. Jadi menganalisis evolusi industri itu intinya kita ngelihat gimana kelima kekuatan ini sama akar penyebab ekonominya ya, itu geser, gerubah seiring waktu berjalan. Setiap perubahan sekecil apapun kelihatannya yang ngaruh ke elemen-elemen dasar ini, wah itu potensinya punya signifikansi strategis yang gede banget. Jadi kita nggak cuma lihat foto kondisi industri sesaat aja, tapi kita coba pahami alur ceritanya, filmnya gitu. Gimana dinamika kekuatan ini berkembang. Ini menarik nih, soalnya banyak dari kita mungkin lebih familiar sama konsep siklus hidup produk yang bentuknya kayak kurva S itu kan? Ada tahap perkenalan, terus pertumbuhan, sampai kematangan, akhirnya penurunan. Kedengarannya rapih banget ya, linear gitu, kayak tahapan usia manusia aja. Konsep siklus hidup produk itu emang ada gunanya sih sebagai gambaran awal. Semacam kerangka kasar gitu. Tapi ya seperti yang ditekankan di sumber kita, realitanya di lapangan itu jauh lebih ruwet dan seringkali nggak serapi itu. Ada beberapa kritik penting nih soal model siklus hidup yang terlalu sederhana ini. Pertama, durasi tiap tahap itu bisa beda-beda banget antar industri. Ada yang tumbuhnya cepat banget, ada yang lama. Kedua, polanya juga nggak selalu mulus kayak huruf S. Beberapa industri bisa aja loh, lompatin tahap kedewasaan, langsung aja gitu, anjlok ke penurungan. Sebaliknya, ada juga industri yang udah dianggap mati, tapi bisa bangkit lagi, nemu relevansi baru. Kayak contohnya industri motor atau sepeda itu kan sempat turun terus naik lagi. Oh, berarti perusahaan itu nggak bisa cuma pasrah aja gitu ya, ngikutin alur siklus hidup yang udah ditentuin? Bukan penumpang pasif di kereta siklus hidup itu. Sama sekali bukan, justru itu poin krusialnya. Perusahaan itu bisa secara aktif mempengaruhi lintasan siklus hidup industrinya. Lewat apa? Ya, lewat inovasi, lewat langkah strategis. Dan yang lebih penting lagi, pahami struktur industrinya itu tadi, 5 kekuatan kompetitif, dan gimana mereka berubah itu jauh lebih fundamental. Kasih insight lebih dalam, daripada sekedar ngasih label, oh ini industri lagi tumbuh atau udah dewasa. Emang sih ada kecenderungan umum seiring waktu. Misalnya, pas industri masuk fase dewasa, pembeli biasanya makin pinter. Persaingan fokusnya geser dari fitur unik ke efisiensi biaya, kualitas layanan. Tapi ini bukan hukum besi loh. Ini lebih ke pola umum yang bisa aja dipatahkan atau diubah sama strategi perusahaan yang cerdik. Oke, jadi kalau bukan cuma ngikutin siklus hidup yang simpel itu, apa dong sebenarnya yang jadi mesin penggerak perubahan di sebuah industri? Nah ini nih bagian yang menurut saya bakal menarik banget buat kita kupas. Iya, yang bikin menarik tuh ada serangkaian proses evolusioner gitu. Sifatnya dinamis dan ya sampai batas tertentu polanya bisa diprediksi. Meskipun nanti kecepatan sama arah spesifiknya ya beda-beda tiap industri.
Proses-proses inilah yang kerja di balik layar, ngebentuk ulang lanskap persaingan di hampir semua sektor. Coba kita bedah beberapa proses kunci ya, sambil lihat contoh dari sumber kita. Yang pertama itu perubahan pertumbuhan jangka panjang. Pertumbuhan pasar kan nggak mungkin ya selamanya ngebut terus. Faktor apa ada sih biasanya yang bikin laju pertumbuhan jangka panjang industri itu berubah? Pertumbuhan jangka panjang industri itu biasanya dipengaruhi kombinasi beberapa faktor fundamental sih. Ada demografi, kayak perubahan ukuran populasi target, struktur usia atau pendapatan, terus ada tren kebutuhan atau preferensi konsumen, misalnya kesadaran soal lingkungan naik, dorong industri energi terbarukan gitu. Ada juga tingkat penetrasi produk, seberapa banyak sih calon pelanggan potensial yang udah pakai produk itu. Dan tentu aja, perubahan harga relatif produk dibanding substitusinya juga ngaruh banget. Nah, satu hal krusial di sini, penting banget bedain pertumbuhan dari pelanggan baru sama pertumbuhan dari permintaan penggantian pelanggan lama. Nah, itu poin penting soal pelanggan baru versus penggantian. Ada contoh konkret nggak dari sumber yang nunjukin gimana dinamika pertumbuhan ini bisa jadi semacam jebakan gitu buat perusahaan? Contoh klasik yang sering disebut itu industri mobil salju, snowmobile. Awalnya nih, industrinya tumbuh cepat banget karena produknya baru, menarik, penetrasi pasarnya masif. Hampir semua yang potensial beli langsung beli dalam waktu singkat. Tapi masalahnya mobil salju itu kan barang tahan lama ya, durable goods. Begitu pasar jenuh hampir semua udah punya, permintaannya tiba-tiba anjlok drastis. Kenapa? Karena permintaan penggantian, orang beli lagi kalau udah rusak atau usang, itu volumenya jauh lebih rendah dibanding gelombang awal dari pelanggan baru. Ini yang namanya jebakan barang tahan lama. Sering kejadian di industri produksi jenis. Jadi intinya, fahami sumber pertumbuhan dari pasar baru atau penggantian, itu krusial buat prediksi keberlanjutan pertumbuhan itu sendiri. Gitu. Wah, itu ilustrasi yang jelas banget ya. Pertumbuhan pasar secara keseluruhan itu satu hal. Terus, gimana soal siapa yang dilayani pasar itu? Segmen pembelinya juga bisa berubah seiring waktu. Tentu saja, ini bawa kita ke proses evolusioner kedua, perubahan segmen pembeli yang dilayani. Jarang banget sih ada industri yang dari awal langsung layani semua potensi pasarnya. Banyak industri justru mulainya dari nyasar ceruk pasar atau niche market yang spesifik. Baru deh pelan-pelan meluas, layani segmen yang lebih gede atau malah segmen yang beda sama sekali dari target awal. Bisa kasih contoh nggak? Gimana perluasan atau pergeseran segmen ini kejadian? Nah, pergeseran atau perluasan segmen pembeli kayak gini, ini bisa bawa perubahan fundamental loh ke banyak aspek. Mulai dari skala ekonomi yang dibutuhin buat produksi dan pemasaran, jenis hambatan masuk buat pemain baru, sampai strategi pemasaran dan distribusi yang paling pas. Terus dampaknya gimana tuh ke industrinya secara langsung? Ada contoh yang nunjukin perubahan struktur gara-gara ini? Contoh bagus dari sumber kita itu teknologi pembaca karakter optik OCR ya. Awalnya teknologi OCR ini dipakai di mesin-mesin gede, rumit, mahal banget. Fungsinya spesifik, kayak buat bank, sortir cek, atau kantor pos baca kode pos. Pasar terbatas banget. Terus teknologi maju, muncul aplikasi OCR yang jauh lebih kecil, murah, buat pasar yang lebih luas. Kayak pena pembaca genggam buat kasir di retail. Tiba-tiba, pasar berubah dari ceruk khusus jadi pasar massal. Konsekuensinya, produksi jadi lebih standar, volume naik drastis, skala ekonomi produksi jadi penting banget, kebutuhan modal berubah, metode pemasaran juga harus disesuaikan total. Intinya, perubahan segmen yang dilayani bisa ngubah aturan main persaingan secara fundamental gitu. Makin pinter atau lebih tahu soal produk atau layanan yang mereka beli. Nah, ini nyentuh proses evolusioner ketiga yang penting banget, pembelajaran oleh pembeli. Ini bisa dibilang kekuatan alami lah ya, yang pelan-pelan dorong banyak industri ke arah komoditisasi. Seiring waktu, pembeli kan ngumpulin pengalaman ya. Mereka belajar lebih banyak soal fitur, soal alternatif, jadi lebih lihai bandingin antar merek atau pemasok. Akibatnya, tuntutan mereka juga cenderung naik, mulai minta garansi lebih bagus, layanan purna jual lebih responsif, atau ngarep fitur yang dulu premium jadi standar. Efek kumulatifnya, diferensiasi produk atau layanan yang mungkin dinikmati pemain awal jadi makin susah dipertahanin, terkikis sama pengetahuan dan ekspektasi pembeli yang naik. Wah, berarti keunggulan awal bisa hilang gitu aja ya, karena pembeli makin paham? Ada contoh nyata nggak dari sumber kita, gimana pembelajaran pembeli ini bisa neken posisi pemain lama di industri? Sumber kita kasih contoh yang ilustratif banget dari industri pengemasan aerosol.
Zaman dulu, awal-awal teknologi aerosol buat deodoran, cat semprot, dan lain-lain, banyak perusahaan manufaktur produk konsumen itu nggak punya keahlian teknis buat desain kaleng aerosol yang bagus atau gimana cara ngisinya yang aman dan efisien. Nah, karena kekosongan keahlian ini, muncullah industri khusus pengisi kontrak atau kontrak fillers. Perusahaan ini nawarin jasa pengisian aerosol. Awalnya mereka punya diferensiasi kuat karena know-how teknis mereka yang langka. Tapi, apa yang terjadi seiring waktu? Perusahaan manufaktur produk konsumen itu belajar, mereka ngamatin, rekrut ahli, akhirnya paham teknologi aerosol itu sendiri. Beberapa malah integrasi ke belakang, bikin fasilitas pengisian sendiri. Hasilnya, para pengisi kontrak itu kehilangan keunggulan diferensiasi mereka. Mereka nggak lagi nawarin keahlian unik, tapi lebih jadi pemasok kapasitas pengisian aja, yang intinya ya komoditas. Persaingan harga makin ketat, margin keuntungan mereka ketekan banget. Pembeli mereka udah lulus sekolah aerosol, gitu ceritanya. Pelajaran kuncinya di sini, jangan pernah remehin kemampuan pembeli buat belajar dan jadi lebih mandiri. Keunggulan berbasis info atau keahlian teknis itu bisa sementara aja. Proses keempat yang sering kali jalan barengan sama pembelajaran pembeli itu pengurangan ketidakpastian. Industri yang baru lahir atau lagi tumbuh pesat itu biasanya penuh sama ketidakpastian. Teknologi mana nih yang bakal jadi standar? Seberapa gede sih potensi pasarnya nanti? Strategi pemasaran atau model bisnis mana yang paling oke? Nah, seiring waktu, lewat trial and error, pengalaman kolektif, penyebaran informasi, banyak ketidakpastian awal ini mulai berkurang. Dampak utamanya apa nih dari berkurangnya ketidakpastian ini ke struktur sama dinamika industrinya? Berkurangnya ketidakpastian itu punya beberapa konsekuensi penting. Pertama, risiko bisnis di industri itu secara umum turun. Ini seringkali bikin premi risiko yang diminta investor atau bank juga ikut turun. Jadi akses modal lebih gampang. Ini seringnya buka pintu buat perusahaan yang lebih mapan, yang mungkin lebih nggak suka risiko ya, dari industri lain buat mulai masuk pasar. Karena risikonya udah lebih keukur. Kedua, standarisasi produk, komponen atau proses jadi lebih mungkin dan seringkali lebih diinginkan pasar. Tapi ada sisi lain buat para pionir atau pemain awal. Berkurangnya ketidakpastian berarti keunggulan kompetitif mereka karena berani ambil risiko di awal jadi makin kurang nilainya. Makin gampang buat pemain lain niru strategi yang udah terbukti berhasil. Jadi, pengurangan ketidakpastian bisa nurunin hambatan masuk buat sebagian pemain, tapi sekaligus ngikis keunggulan kompetitif para pionir. Tadi disinggung soal penyebaran informasi. Gimana kalau soal pengetahuan yang lebih spesifik, yang mungkin awalnya cuma dimiliki satu atau beberapa perusahaan aja, kayak rahasia teknologi atau proses produksi efisien gitu. Gimana pengetahuan proprietary kayak gini bisa nyebar ke seluruh industri? Ini bawa kita ke proses evolusioner kelima, difusi pengetahuan kepemilikan. Pengetahuan yang awalnya eksklusif ini bisa nyebar lewat banyak cara. Salah satu cara umum ya lewat reverse engineering produk pesaing, bongkar produk lawan buat pahami cara kerjanya. Info juga bisa bocor dari pemasok, distributor, atau bahkan pelanggan yang interaksi sama beberapa pemain. Kadang, teknologi kunci itu nempel di mesin canggih yang dibeli dari pemasok luar. Jadi siapa aja yang beli mesin itu, ya otomatis dapat akses ke teknologi itu. Dan salah satu saluran difusi paling kuat dan sering terjadi, itu lewat perpindahan personel antar perusahaan. Karyawan bawa pengetahuan dan pengalaman mereka ke tempat kerja baru. Kayak fenomena perusahaan spin-off yang sering kita dengar itu ya, yang didiriin mantan karyawan yang mungkin punya ide bagus, tapi nggak bisa diwujudin di perusahaan lama. Tepat sekali. Sumber kita bahkan nyebut contoh spesifik Data General yang didiriin mantan insinyur dari Digital Equipment Corporation, DEC. Mereka punya ide mini komputer lebih murah, tapi ngerasa DEC kurang responsif. Jadi mereka keluar, bikin sendiri, bawa serta pengetahuan teknis mereka. Paten emang bisa kasih perlindungan hukum ya, tapi seringkali paten bisa dikelilingi gitu sama pesaing yang pinter, atau masa perlindungannya terbatas. Makanya, kunci buat pertahanin keunggulan jangka panjang seringnya bukan cuma punya pengetahuan awal, tapi kemampuan buat terus inovasi lebih cepat dari kecepatan difusi pengetahuan itu. Tapi perlu dicatat juga, inovasi terus-menerus pun belum tentu jamin untung gede kalau difusi pengetahuannya cepet banget dan gampang ditiru. Intinya sih, pengetahuan itu susah dibendung dalam jangka panjang. Mobilitas SDM dan persaingan bakal dorong penyebarannya. Proses evolusi keenam ini kaitannya erat sama pertumbuhan pasar tadi, yaitu perubahan skala ekonomi. Seiring pasar berkembang,
volume produksi atau penjualan naik, perusahaan sering dapat kesempatan buat capai skala ekonomi. Baik itu di manufaktur, biaya per unit lebih rendah, pemasaran, kampanye lebih efisien, R&D, biaya riset bisa disebar ke lebih banyak unit, atau fungsi bisnis lain yang sebelumnya nggak mungkin atau nggak efisien pas-pasan masih kecil. Nah, meningkatnya signifikansi skala ekonomi ini bisa secara efektif naikin hambatan mobilitas antar kelompok strategis, bikin pemain kecil susah nantang pemain gede, dan cenderung nguntungin pemain besar yang mampu realisasiin potensi skala itu. Potensi skala ini mungkin udah ada teorinya dari awal, tapi baru bisa benar-benar dieksploitasi dan jadi sumber keunggulan kompetitif yang signifikan, pasarnya udah tumbuh cukup besar. Jadi, pertumbuhan pasar nggak cuma nambah volume, tapi bisa ngubah struktur biaya dan keuntungan skala, seringnya nguntungin pemain gede. Dan tentu aja ya, kita nggak bisa bahas evolusi industri tanpa ngomongin inovasi itu sendiri. Ini jelas salah satu mesin penggerak perubahan yang paling kuat dan kelihatan. Bener banget, inovasi ini proses ketujuh dan bisa muncul dalam macam-macam bentuk yang saling terkait. Pertama, ada inovasi produk. Tujuannya bisa buat perluas pasar, narik segmen baru, atau justru tingkatkan diferensiasi dan loyalitas pelanggan yang udah ada. Contoh klasik itu munculnya jam tangan digital berbasis kuarsa. Ini bukan cuma produk baru, tapi ngubah total basis teknologi industri jam tangan, model produksinya jadi lebih padat modal skala besar, dan secara signifikan ngubah hambatan masuk serta peta persaingan global. Kedua, ada inovasi pemasaran. Ini bisa cara baru buat jangkau konsumen yang sebelumnya nggak terlayani, atau cara baru buat bangun citra merek dan tingkatkan diferensiasi. Contohnya, penggunaan iklan TV secara masif buat promosiin film layar lebar ternyata bisa dongkrak permintaan signifikan dong. Penemuan saluran distribusi baru kayak jualan langsung atau e-commerce juga termasuk inovasi pemasaran yang bisa ngubah industri. Selain produk sama pemasaran, bentuk inovasi apa lagi nih yang penting? Bentuk ketiga itu inovasi proses. Fokus utamanya nemuin cara baru yang lebih efisien buat produksi barang atau kasih layanan. Jadi bisa nurunin biaya, ningkatin kualitas, atau ngubah skala ekonomi yang relevan. Contoh dari sumber kita, ancaman dari mini komputer yang lebih murah maksa biro layanan komputer mainframe tradisional buat inovasi di proses bisnis mereka. Mereka kedorong buat konsolidasi dan fokus ke pengembangan software canggih buat ciptain skala ekonomi baru di area lain. Contoh lain, pengembangan proses manufaktur perahu pakai fiberglass yang lebih simpel dan murah dibanding kayu tradisional, itu berhasil nurunin hambatan masuk ke industri pembuatan perahu secara signifikan. Penting diingat, ketiga jenis inovasi ini, produk, pemasaran, proses, seringkali saling micu dan nguatin satu sama lain. Inovasi produk baru mungkin perlu inovasi proses buat produksinya. Intinya, inovasi dalam bentuk apapun itu disruptor potensial yang bisa rombak dasar persaingan dan struktur industri. Proses ke-8 yang seringkali kurang dapat perhatian tapi bisa banget ngaruh itu perubahan struktural di industri berdekatan. Kita nggak boleh lupa, sebuah industri itu jarang berdiri sendiri. Dia bagian dari ekosistem atau rantai nilai yang lebih gede. Ada pemasok di hulu, ada pembeli atau saluran distribusi di hilir. Nah, perubahan signifikan yang terjadi di struktur industri pemasok utama, misalnya pemasok konsolidasi jadi makin kuat nawarnya, atau di struktur industri pembeli utama, misalnya pembeli integrasi vertikal ke belakang, bikin sendiri input yang tadinya beli, itu bisa secara dramatis ngubah dinamika kekuatan tawar-menawar. Bahkan bisa ngaruh ke laju atau arah inovasi di industri Anda. Jadi, perubahan yang terjadi di tetangga industri kita, baik pemasok maupun pembeli, bisa ngerembet gitu ya, dan dampaknya gede ke kita. Meskipun kelihatannya nggak langsung nyambung. Tepat sekali. Bahkan perubahan yang kelihatannya kecil atau sepele di industri terkait bisa punya konsekuensi yang nggak diduga loh. Ada contoh menarik nih di sumber kita. Pas toko-toko pengecer rekaman musik, zaman dulu ya, mutusin buat berhenti ngebolehin pelanggan muter atau dengerin rekaman di toko sebelum beli, keputusan bisnis di level retail ini ternyata dampaknya gede banget ke industri rekaman itu sendiri. Kenapa? Karena kesempatan coba sebelum beli di toko hilang, peran stasiun radio sebagai sarana promosi dan penentu selera pasar jadi jauh lebih penting buat dorong penjualan. Dan karena stasiun radio waktu itu makin fokus ke format top 40 buat rating dan iklan, ini secara nggak langsung ikut ngebentuk jenis musik apa yang lebih mungkin diproduksi sama label rekaman.
Ujung-ujungnya, ngubah struktur persaingan di industri rekaman secara mendalam. Pelajaran pentingnya, Anda perlu analisis seluruh rantai nilai, bukan cuma arena persaingan langsung Anda. Perubahan di hulu atau hilir bisa ngubah permainan. Itu konto efek domino yang menarik banget sih. Terus gimana soal peran pemerintah? Seberapa besar sih pengaruh kebijakan atau regulasi pemerintah dalam ngebentuk evolusi sebuah industri? Wah, pengaruhnya bisa signifikan banget. Ini proses ke-9, perubahan kebijakan pemerintah. Pemerintah bisa ngaruhin struktur dan evolusi industri lewat banyak cara. Regulasi bisa ngatur soal siapa aja yang boleh masuk industri, lewat lisensi atau syarat modal, praktik bisnis apa yang boleh atau dilarang, aturan persaingan, standar lingkungan, bahkan bisa ngaruh ke tingkat untung lewat kontrol harga atau pajak khusus. Contoh lain, keputusan pemerintah AS buat negosiasiin komisi broker sekuritas itu ngubah drastis lanskap persaingan di industri pialang saham. Penetapan standar wajib standar kualitas produk, keselamatan kerja, lingkungan juga bisa ngaruh ke biaya, teknologi, dan hambatan masuk. Kebijakan perdagangan internasional, tarif, kuota juga jelas ngaruh banget. Sumber kita kasih contoh gimana regulasi pelatihan wajib buat penjaga keamanan kemungkinan besar lebih nguntungin perusahaan keamanan gede yang punya sumber daya buat ngadain pelatihan itu dibanding perusahaan kecil. Intinya, kebijakan pemerintah itu kekuatan eksternal kuat yang bisa secara aktif bentuk ulang aturan main dan struktur keuntungan di industri. Terakhir nih, proses ke-10 yang perlu kita pahami itu dinamika masuk dan keluar, entry and exit. Masuknya pemain baru ke industri, apalagi kalau mereka perusahaan mapan dari industri lain, diversifikasi ya, seringkali bawa guncangan. Karena mereka mungkin punya sumber daya lebih gede, perspektif beda, atau tujuan jangka panjangnya nggak sama kayak pemain lama. Selain itu, seiring industri berevolusi, seringkali terjadi fase shake out atau pembersihan, di mana banyak pemain yang lebih lemah atau kurang efisien terpaksa keluar pasar. Pertanyaannya, apakah fase shakeout ini otomatis bakal ngarah ke konsolidasi industri jangka panjang, di mana cuma sisa beberapa pemain gede yang dominan? Nah, itu pertanyaan bagus. Apa dong yang nentuin shakeout itu bakal berujung konsolidasi atau enggak? Jawabannya, menurut sumber kita, itu sangat bergantung sama kondisi hambatan mobilitas dan hambatan keluar, exit barriers, di industri itu. Hambatan mobilitas itu faktor yang bikin perusahaan susah pindah dari satu kelompok strategis ke kelompok lain atau bikin pemain baru susah niru strategi pemain mapan. Hambatan keluar itu faktor yang bikin perusahaan enggan atau susah keluar industri meskipun kinerjanya jelek. Misalnya, asetnya spesifik banget, biaya pesangon tinggi, ada kaitan strategis sama unit bisnis lain. Kalau hambatan mobilitas dan hambatan keluar relatif rendah, atau malah cenderung turun, ya perusahaan yang keluar karena shakeout kemungkinan besar bakal cepat digantiin sama gelombang pendatang baru lain yang lihat peluang. Di skenario ini, nggak terjadi konsolidasi permanen. Industrinya tetap terfragmentasi atau kompetitif. Sebaliknya, kalau hambatan mobilitas dan atau hambatan keluar itu tinggi dan cenderung naik, nah konsolidasi jangka panjang lebih mungkin terjadi. Pemain yang berhasil bertahan makin kuat, dan susah buat pemain baru masuk atau pemain lama keluar. Struktur industri jadi lebih terkonsentrasi. Jadi, nasib akhir setelah fase shakeout sangat ditentuin sama tinggi rendahnya hambatan ini. Setelah dengar semua kekuatan sama proses yang kompleks banget ini, jadi kepikiran, apa perusahaan itu dasarnya cuma bisa pasrah aja ya? Dan bereaksi terhadap arus perubahan evolusioner yang kayaknya nggak terhindarkan ini? Atau ada ruang nggak sih buat mereka bertindak lebih proaktif? Ini poin penutup yang penting banget dari analisis di sumber kita. Jawabannya adalah enggak. Perusahaan nggak harus jadi korban pasif evolusi industri. Justru, perusahaan yang cerdik, yang punya pemahaman mendalam soal proses-proses evolusi yang udah kita bahas tadi, sebenarnya punya peluang buat mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan struktural itu. Dengan paham misalnya gimana pembelajaran pembeli terjadi, atau gimana pengetahuan cenderung nyebar, mereka bisa ambil langkah strategis, baik defensif maupun ofensif, buat coba bentuk perubahan itu biar lebih nguntungin posisi kompetitif mereka. Ini bisa macam-macam tindakannya. Mulai dari lobi buat ngaruhin regulasi pemerintah, strategi lisensi atau lindungi inovasi teknologi, sampai pengembangan produk atau layanan komplementer yang bisa perkuat posisi tawar atau ciptain ekosistem yang nguntungin. Senin kayak yang mungkin kelihatan. Mereka itu kayak organisme hidup yang terus gerak, berevolusi lewat interaksi rumit dari berbagai kekuatan pendorong, dan pemahaman ini jauh lebih dari sekedar nempatin industri di model siklus hidup sederhana yang sering kita dengar.
Betul sekali. Memahami proses-proses fundamental di balik evolusi industri, mulai dari perubahan pola pertumbuhan, Gimana pembeli belajar dan makin pintar, gimana pengetahuan kunci nyebar, dampak berbagai jenis inovasi, dinamika perubahan di industri tetangga, sampai peran krusial pemerintah dan dinamika masuk keluar pemain, itu kuncinya buat bisa navigasi lanskap kompetitif yang terus bergejolak ini dengan lebih efektif dan strategis. Dan balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa pemahaman ini penting buat Anda, pendengar kami? Ya karena kemampuan buat antisipasi, atau bahkan dalam beberapa kasus, sedikit mempengaruhi arah perubahan fundamental di industri Anda, itu ngasih Anda keunggulan strategis yang nyata. Anda nggak gampang kejebak status quo, atau kaget sama pergeseran tiba-tiba. Tepat. Pemahaman ini bantu Anda hindari keterkejutan sama perubahan basis persaingan, pergeseran fundamental kebutuhan atau kekuatan pembeli, atau munculnya teknologi disruptif yang bisa ngancam model bisnis Anda. Ini soal kemampuan buat lihat arus bawah yang kuat, yang bentuk masa depan industri, bukan cuma terpaku sama riak-riak kecil di permukaan hari ini. Paham evolusi itu soal mikir ke depan, antisipasi, dan siap-siap, bukan cuma reaksi sama yang udah terjadi. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, kami mau tinggalin Anda satu pemikiran nih buat direnungkan. Berdasarkan berbagai proses evolusi yang baru aja kita bedah bareng, pergeseran halus apa yang mungkin belum banyak disadari orang lain yang menurut Anda lagi terjadi saat ini di industri yang paling Anda kenal atau geluti? Dan coba pikirkan satu langkah lebih jauh. Ada nggak sih pemain-pemain mapan atau pemimpin pasar saat ini di industri itu yang mungkin sebenarnya lagi dalam posisi rentan karena mereka kayaknya ngelewatin atau ngabaikan salah satu tren evolusi kunci yang lagi jalan. Mungkin mereka nggak sadar seberapa cepat pembeli mereka jadi makin canggih dan nuntut. Atau mungkin ada perubahan signifikan yang lagi bayangin di industri pemasok utama atau saluran distribusi mereka yang bakal segera ngubah peta kekuatan secara drastis. Ini jenis pertanyaan strategis yang penting buat terus Anda ajukan pas coba pahami kemana arah masa depan industri Anda.